Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang marketing basis data. Untuk hari ini kita coba akan membahas bagaimana kita mendapatkan basis data itu. Jadi kita ulangi bahwa untuk pemasaran basis data itu didasarkan pada berapa data yang kita punya, ya, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita memberlakukannya data itu sehingga menjadikan konversi penjualan dari data customer, ya. Yang dimaksud dengan data ini tentunya data customer, ya, data customer yang sudah kita punya, kemudian kita kelola, kemudian kita follow up, ya. Nanti hubungannya dengan manajemen data itu nanti kita klasifikasikan, kemudian kita membuat beberapa konten sesuai dengan data yang kita punya, ya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan data itu, ya, tentunya kita sudah pernah bahas bahwa data-data itu, data customer itu terjadi jika kita sudah mulai mempromosikan satu produk kita ke dunia online. Tentunya pola, kemudian juga tekniknya itu juga, apapun tekniknya itu bisa kita terima, ya, tergantung dari karakter dari customer kita. Customer kita seperti apa? Kalau misalnya B2B, misalnya butuh butuh penjelasan, butuh review menggunakan email, ya. Nah, itu perlu namanya pemasaran melalui email marketing. Yang jelas kita mendapatkan data itu dari mana saja, dan apa yang sudah Anda pelajari di dunia digital marketing itu bisa Anda gunakan. Tergantung nanti fokusnya di mana. Jadi yang titik beratnya bukan teknik bagaimana kita menyebarkan informasinya itu, tapi bagaimana kita mendapatkan data, mendapatkan traffic itu, ya, menjadi bagian dari data calon customer kita. Jadi kita coba ulas dari mana sih traffic itu datang. Secara umum peta internet marketing itu, ya, yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang itu seperti ini. Jadi sumber trafficnya, sumber penghasilan kita dari mana? Apakah dari produk, jualan produk atau jasa, atau PPC atau pay per lead dan seterusnya, itu sumber penghasilannya. Kemudian posisi internet marketingnya ada di sini, ya. Kemudian untuk mendapatkan data supaya memperkenalkan produk kita ke pengguna yang lain atau ke khalayak ramai atau ke audiens kita menggunakan teknik apa, ya? Teknik-teknik yang kita gunakan apakah menggunakan SEO, apakah menggunakan PPC ad, ya, email marketing, mobile ad, marketplace atau sosial media dan seterusnya. Nah, ini adalah sumber trafficnya, ya. Sumber traffic itu bagaimana kita mendatangkan pengunjung, atau bagaimana kita menjangkau pengunjung supaya bisa berkenalan atau bisa mengenal produk kita secara langsung, ya. Itu peta internet marketing dibagi menjadi satu sisi adalah produknya, ke satu sisi adalah promosinya, sumber penghasilannya seperti apa, ya. Tentunya Anda punya ide-ide bisnis yang sudah Anda Anda rumuskan di awal kuliah dulu bahwa saya ingin bisnis ini, kemudian fokusnya di sini. Tentunya Anda sudah bisa membuat satu bisnis modelnya, ya, bisnis modelnya seperti apa, keunggulan produknya seperti apa. Nah, itu nanti baru kita cari pola untuk mendapatkan traffic, untuk mendapatkan kunjungan, untuk mendapatkan jangkauan dari customer kita. Nah, itu banyak sekali pilihannya, ya, seperti itu. Nah, dari traffic itu nanti goalnya adalah tentunya traffic itu nanti akan terkonversi menjadi penjualan atau pembelian. Apakah itu di SEO, apakah di PPC, kemudian email marketing, mobile ad, marketplace, sosial media. Tentunya traffic yang ini kita tujuan utamanya adalah
mendapatkan konversi penjualan, sehingga traffic yang kita dapatkan itu bisa menjadi konversi penjualan atau earning ya, atau pendapatan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi tentunya dalam bisnis online ya, posisi traffic ini, quality traffic tentunya ya. Kalau traffic banyak tapi quality traffic yang tertarget, nah itu perlu dianalisis ya. Apakah traffic saya ini sudah memenuhi high quality traffic atau traffic biasa. Nah, itu perlu kita buat namanya landing page atau pusat informasi tentang produk kita itu semenarik mungkin ya. Jadi traffic yang masuk ke website kita atau ke landing page kita itu memang traffic atau pengunjung yang orang yang mencari kata kunci yang kita umpankan di Google ya. Tuh. Contohnya, jadi untuk mendapatkan traffic ya, itu ada beberapa ya, ada beberapa macam ya. Ada traffic organik, ada traffic paid traffic atau traffic berbayar. Jadi yang pertama sebenarnya yang Anda pelajari itu adalah bagaimana Anda menawarkan satu produk itu melalui landing page ya, melalui pusat informasi produk Anda, sehingga bisa mempengaruhi orang untuk paling tidak Anda minimal itu mendapatkan data-data tentang customer ya. Misalnya Anda punya landing page, dan ini nanti coba kita kalau pertemuan offline kita mencoba untuk membuat landing page sederhana, ataukah mungkin dari mata kuliah lain sudah ada materi tentang landing page. Nanti kita coba meng-up saja supaya landing page yang sudah Anda buat itu nanti bisa mendatangkan traffic, dan tentunya tidak hanya mendatangkan traffic tapi mendatangkan database. Tidak hanya mendatangkan database, tapi ada interaksi. Setelah ada interaksi tentunya ada konversi ya. Itu tujuan utamanya kita berjualan secara online seperti itu. Jadi yang pertama sebenarnya Anda harus ngerti dulu konsep dasar dari bagaimana membuat landing page ya. Landing page itu hubungannya dengan copywriting ya. Copywriting yang efektif, yang powerful itu seperti apa. Jadi di sini saya tambahkan yang perlu Anda kuasai dalam membuat landing page ya. Untuk mendatangkan database itu harus membuat landing page se-efektif mungkin ya. Di sini saya tulis dulu ya. Ini yang pertama, tentunya Anda harus mengerti bagaimana membuat landing page. Membuat landing page. Nah, bagaimana membuat landing page yang efektif ya? Tentunya ketika Anda kan sudah belajar masalah copywriting ya, bagaimana copywriting yang bagus. Nah, saya kan nggak terlalu bisa berkata-kata ya, istilahnya membuat copywriting. Kalau saya biasanya cuma menduplikasi, tapi tidak plug, tapi kita menduplikasi dan modifikasi dari landing page yang sudah ada saja. Jadi Anda juga bisa melakukannya, yang penting tidak ada duplikasi. Ada prinsip-prinsip di situ yang perlu kita kembangkan, misalnya dari sisi judulnya, itu judulnya seperti apa, kemudian di bawahnya dan seterusnya. Jadi copywriting landing page ini juga sangat penting ya. Landing page artinya itu satu halaman penuh sebuah website yang berupa isinya berupa penawaran. Nah, di sini copywriting akan sangat berperan karena sebuah produk atau jasa benar-benar bergantung pada halaman landing page ini ya. Apakah nanti prospek akan membeli ataukah tidak ya. Nah, ini perlu keahlian khusus ya untuk mendalami proses membuat landing page yang bisa menghasilkan dengan penjualan yang luar biasa. Hal ini bisa diraih dengan copywriting yang bagus
tapi juga harus tahu hal-hal yang lain, misalnya kecepatan loading dari website itu ya, kemudian desainnya ya, kemudian juga copywritingnya yang memikat, kemudian juga produk atau jasa yang benar-benar wow gitu ya. Artinya ada keunggulan, keunikan dari produk itu yang bisa kita jual. Artinya ada nilai value yang mungkin bagi customer bisa, oh ini lain daripada yang lain. Nah itu kita gali seperti itu. Namun demikian peran copywriting juga sangat besar ya, karena hampir 70% 70%-nya sendiri itu orang melakukan action ya, itu tergantung dari copywriting yang bagus dan memukau. Jadi kalau ingin membuat landing page yang benar-benar memikat, copywritingnya harus memang diperhatikan dengan seksama. Jadi copywriting terdiri dari apa saja? Yang pertama yang jelas Yang pertama headline-nya ya, headline-nya kita coba buatkan bagan ya. Headline-nya seperti apa? Bentar. Yang pertama tentunya kita coba ini ya, kita taruh sini aja. Headline ya. Jadi ada headline. Headline itu apa? Jadi tempat di mana kita menaruh judul yang menarik perhatian ya. Tanpa adanya judul yang menyentak pengunjung, atau pengunjung tidak akan men-scroll ke bawah ya, keseluruhan jika kita gagal di judulnya ya. Yang kedua headline yang kedua adalah opening. Ini bukan ini aja ya. Insert smart headline, kemudian opening. Apa sih opening itu? Ya pembukaan, kata-kata pembukaan yang bisa menggambarkan produk Anda. Jadi opening di sini ketika kita sudah selesai membuat judul, Anda harus membuat juga opening yang menarik ya. Tanpa opening menarik, Anda akan segera ditinggalkan karena prospek Anda merasa konten itu tidak layak untuk dibaca. Akan tetapi Anda harus memperhatikan hal yang penting ya. Dalam membuat opening yang menarik dan menghipnotis tentunya, trik ini juga ada beberapa buku yang bisa kita jadikan referensi, contohnya hypnotic writing ya. Dalam buku ini bisa membantu kita untuk membuat kata-kata yang bisa menghipnotis. Misalnya dalam pembukaan, beritahu pembaca apa yang mereka pelajari atau perasaan apa yang mereka dapat dari kata-kata Anda. Bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang. Nah, mereka membayangkan. Coba pikirkan, bayangkan, ingatkan ketika Anda masih sekolah. Bayangkan jika seandainya, tidakkah menakjubkan jika saat duduk dan membaca awal laporan ini Anda akan merasa ya, saat Anda membaca kata-kata dari laporan ini Anda akan tercengang dan seterusnya. Saat menganalisis dari kata-kata itu Anda akan merasa tenang, senang dan seterusnya. Jadi kata-kata yang memang untuk menghipnotis ya. Selain itu gunakan kata-kata
di bagian awal tulisan tentang kebenaran oleh prospek ya. Misalnya, sehingga menimbulkan kepercayaan. Misalnya, Anda kemungkinan besar sudah tahu bla 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 bla. Anda cukup cerdas untuk mengetahuinya, atau Anda kemungkinan besar sudah mengetahuinya. Nah, selain kata di atas, Anda juga bisa menggunakan konektor tulisan psikologi ya, seperti misalnya bagaimana jika Anda, apakah Anda bisa merasakan betapa bla 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 nya, sekarang Anda ingin membantu Anda mengalami, dan seterusnya ya. Nah, itu beberapa awalan atau opening yang bisa supaya nanti si pembaca itu ikut merasakan ketika Anda membaca buku ini apa yang terjadi ya, keajaiban apa setelah Anda ikut ini ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di headline itu juga harus Anda cantumkan namanya benefit, keuntungan ya, manfaat. Benefit, keuntungan atau manfaat. Jadi manfaat-manfaatnya itu harus Anda kemukakan di situ sesuai dengan jasa yang Anda tawarkan. Melakukan copywriting itu sebenarnya adalah seni mengubah perspektif ya konsumen yang mereka awalnya tidak tahu siapa kita menjadi berpihak pada kita dan setuju apa yang kita minta. Jadi bagaimana kita benefitnya ini loh. Contohnya misalnya, apakah Anda sering galau terhadap pendapatan per bulan segitu-gitu aja? Ada pertanyaan di situ ya. Nah, kalau kita jualan tentang misal jualan apa jasa atau produk, atau kita nyari reseller dan seterusnya. Apakah Anda puas dengan pendapatan Anda tiap bulan? Apakah Anda betah dengan penderitaan yang tidak berujung ini? Nah, mereka berkata tidak, sehingga kita mengarahkan pada satu jawaban sesuai dengan apa yang kita mau ya itu. Jadi pertanyaan utama dari prospek, bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya bayarkan setimpal dengan apa yang saya dapatkan? Nah, benefit apa yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan prospek? Benefit yang rasional, fungsi, bahan, fitur produk, benefit, ada benefit emosional berupa gengsi, merek, pelayanan ya, seperti itu. Nah, itu harus kita kemukakan ya. Itu benefitnya. Kemudian yang ketiga, keempat, kita tambahkan, keempat adalah alasan ya. Alasan apa yang Anda memang harus membeli produk saya? Misalnya Anda bisa mengikuti pola semacam ini. 7 alasan kenapa harus Anda beli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa ini penting untuk Anda coba. 1, 2, 3. Ini alasan mengapa Anda harus bergabung menjadi, dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu adalah testimonial ya. Untuk meyakinkan lagi kita butuh namanya testimoni ya. Testimoni itu juga penting supaya meyakinkan lagi dari bukti-bukti bahwa produk yang Anda tawarkan itu bisa diterima oleh orang ya. Mereka akan yakin, oh ternyata produk saya bisa diterima ya, seperti itu. Kemudian
Berikutnya adalah urgensi. Nah, urgensi pada elemen landing page yang bagian urgensi ini adalah tempat kita menaruh betapa pentingnya produk kita yang kita tawarkan. Ciptakan sense of urgency ya. Salah satu cara yang bisa untuk menciptakan urgensi adalah prinsip keterbatasan, scarcity, baik terbatas dalam jumlah waktu, jumlah ataupun terbatas dalam jumlah waktu. Jangan lupa jelaskan resiko dari penundaan pembelian. Bila harganya bisa harganya dengan naik atau promo tidak akan lagi atau bonusnya hilang. Nah, itu ya. Kemudian lagi yang berikutnya adalah bonus ya. Perlu itu bonus untuk menarik. Bonusnya seperti apa? Nah, pada landing page ya bagian bonus ini ada tempat kita menaruh beberapa bonus pada pembeli. Ini ada jurus sakti yang juga harus ada. Jangan lupa berikan bonus, namun jangan sembarangan bonus. Pastikan bonus itu memiliki kriteria yang pertama relevan, yang kedua berkualitas, ada harganya, dan cantumkan benefitnya ya. Kadang kita menemui beberapa internet marketing memberikan beberapa bonus ya, tapi tidak relevan alias tidak ada hubungannya dengan produk utama dan cenderung wasted, artinya tidak berguna bagi orang yang menerimanya. Oleh karena itu kita kalau memang berniat untuk memberikan bonus, berikan bonus yang baik tapi juga relevan dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Kemudian yang terakhir bonus, bukan yang terakhir, ini ada CTA, call to action-nya harus ada. Nah, call to action ini mempengaruhi pembaca untuk segera take action ya, untuk membeli produknya. Apalagi yang Anda tunggu? Telepon sekarang juga. Dapatkan katalog gratis dari kami. Hubungi sekarang juga. Putuskan sekarang. Lakukan sekarang. Jangan ragu-ragu. Berminat? Tanda tanya. Waktunya habis. Kapan ditunggu? Mengapa ditunggu sampai besok? Anda harus mengambil keputusan penting dan seterusnya. Beli sekarang ya. Subscribe di sini. Kirimkan nama dan nomor HP Anda. Nah, buktikan, jangan ragu-ragu. Nah, kemudian yang terakhir kita membuat garansinya ya, garansi untuk produk kita. Nah, seperti itu landing page, isi-isi dari landing page yang harus ada di dalam landing page. Ini adalah bagaimana kita membuat lead magnet ya, untuk mengumpulkan data. Nah, baru nanti kita coba bagaimana membuat form yang mengarahkan untuk kita mendapatkan data. Jadi misalnya ada lead magnet yang lead magnet dimana kita membutuhkan data-data, misalnya data email dan data nomor HP. Nah, di situ nanti ada form yang harus Anda buat di situ supaya calon atau pengunjung kita itu bisa memasukkan nama, kemudian juga nomor HP dan emailnya, tentunya seperti itu. Itu nanti bisa kita buat formnya. Oke. Jadi itu untuk materi kali ini, artinya nanti kita lebih ke praktis saja bagaimana membuat formulasi lead magnet ya, untuk mendapatkan data itu. Jadi kita yang pertemuan yang ini adalah bagaimana kita mendatangkan data, atau dalam istilahnya list buildingnya dari mana. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, kita membuat lead magnet ya, kita membuat traffic di website kita supaya banyak traffic sehingga banyak orang yang memasukkan data-data ke tempat database kita
ya. Tentunya nanti juga ini baru apa namanya, baru dari proses atau dari pembuatan lead magnet menggunakan landing page ya. Tentunya nanti ada beberapa supaya traffic kita itu nanti bisa banyak, misalnya menggunakan tadi ya, ada sosial media, ada iklan ini ya, ada PPC, ada email marketing, ada mobile ad, marketplace, dan sosial media. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan data. Nah, kita nanti akan coba untuk membuat lead magnet yang bagus untuk mendapatkan lead building, sekalian mendatangkan trafficnya itu seperti apa. Nah, untuk pertemuan berikutnya coba Anda siapkan landing page-nya ya. Boleh menggunakan landing page apapun, apakah websitenya yang berbayar ataukah yang gratis, monggo silahkan. Yang jelas nanti supaya apa namanya, setiap mahasiswa nanti bisa membuat landing page yang bagus dan powerful. Itu aja pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.